semuanya, kembali lagi di podcast bersama Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa. Kali ini bersama saya, Karindria Karina, dari MR Angkatan 23. Ya, sekarang kita mau membahas temanya ini adalah The Power of Collective Thinking and Innovative Work bersama Bu Nina. Halo Bu Nina. Hai, Apa kabar Bu? alhamdulillah baik. Setelah menjalani S3 di Inggris, terus kembali ke sini, mungkin ada kesan yang beda atau sama aja sih? Beda sih pastinya, culture shock. Kemudian udara di sekitarnya kan beda ya. Oh iya beda banget. Inggris dingin, bersih banget. Iya mungkin itu yang jadi culture shock-nya. Kalau yang misal kalau dari S3 nih Bu, yang tadi kita juga sudah sempat ngobrol sedikit, kalau di S3 kan kebanyakan semuanya sendirian, ngurusin segala macamnya sendiri, terus kembali bertemu mahasiswa, apakah juga agak Ya pastinya merasa canggung ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, S3 itu perjalanan sendiri. Jarang sekali saya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, karena memang saya terikat oleh waktu. S3 ini harus diselesaikan selama 4 tahun, jadi mau nggak mau ya harus fokus ke riset itu, gitu. Jadi, saya agak mengurangi itu intensitas untuk berinteraksi dengan orang. Kemudian, ketika kembali ke kampus, ketemu mahasiswa, jadi harus berinteraksi lagi, itu otomatis ya awalnya masih canggung gitu ya. Apakah penjelasan saya bisa dipahami dengan mereka-mereka ini, itu masih ada pertanyaan seperti itu. ada overthinking-nya Ya, ya. benar. Berarti kalau ini teman-teman nih, mungkin bertanya-tanya, oh kok saya nggak pernah lihat dosen ini gitu ya, ini memang baru kembali teman-teman dari S3. Kalau boleh tahu juga Bu, berarti sebelumnya di di MR ini ngajar apa Bu sebelum S3? Atau Jadi konsentrasinya? jadi sebenarnya saya memulai karir di UISI, di MR ini sejak tahun 2016, setelah saya kembali S2 dari Taiwan. Nah, karena memang background saya tuh mechanical engineering, jadi saya mengisi mata kuliah yang berkaitan dengan mechanical engineering. Saat itu masih ada mata pelajaran termodinamika, perpindahan panas, kemudian ada juga mata kuliah yang secara umum ya, yang saya juga sukai seperti itu, seperti statistika, kemudian ada ekonomi teknik, ya itu saya lebih ke arah situ. Kemudian untuk membantu mahasiswa menyelesaikan, skripsi, itu biasanya mereka mengerjakan, topik seperti konversi energi. Jadi mainan saya itu sebenarnya mainan sampah. Jadi gimana caranya mengubah sampah menjadi energi. Jadi mereka mainannya tentang briket, kemudian, gimana caranya kita mengurangi moisture dari sampah, nah seperti itu sih. Oh iya. Ya. Berarti memang fokus di waste itu ya Bu ya? Iya, fokusnya di sampah. Itu kami ucapkan juga selamat datang kembali Bu untuk mengajar. Tepuk tangan dong. Semoga dengan awal Ibu muncul di podcast ini juga bisa semakin tidak canggung dengan kami ini gitu ya. Oke, berarti ini untuk topik kita kali ini mungkin agak sedikit mundur ya Bu. Kalau tadi S3 ini udah ngapa-ngapain sendiri, kita agak mundur sedikit. Mungkin Ibu bisa nostalgia ke S2, S1, di mana kita harus menerapkan, harus bisa berkolaborasi dengan orang, bagaimana kita menyatukan pikiran. Nah, mungkin di era-era yang sedang banyak inovasi yang dilakukan ini Bu, itu banyak dari kita sebenarnya mahasiswa yang merasa kok ternyata semakin berkelompok ini kok semakin susah ya. Nah, itu mungkin dari Ibu apakah untuk collective thinking sendiri itu mungkin dari pendapat Ibu seperti apa? Itu sih sebenarnya yang jadi pertanyaan saya tuh kenapa mahasiswa merasa, semakin susah berkelompok? Karena Kenapa? Apa yang ada di pikiran? karena kadang itu kita tuh punya benar-benar yang masing-masing tuh semuanya beda atau bahkan sebenarnya dalam satu kelompok itu malah semuanya sama gitu Bu. Tapi ada satu orang yang berbeda. Mungkin kita bisa tampilkan ada satu video Bu, yang memang ini adalah problem dari collective thinking.
Pernah nggak kamu di dalam sebuah kelompok di mana semua orang itu setuju pada satu hal, tapi kamu ngerasa kayaknya ini salah deh. Tapi akhirnya kamu diem aja karena semuanya pada setuju dan kamu nggak mau jadi satu-satunya yang beda sendiri. Itulah yang disebut sebagai groupthink. Apa itu? Jadi, groupthink adalah sebuah fenomena psikologis di mana kita lebih memilih kesepakatan kelompok daripada ngomong sesuatu yang mungkin lebih benar, tapi beresiko bikin situasi jadi nggak nyaman. Groupthink sering muncul di ruangan rapat, di lingkaran pertemanan, atau bahkan di dalam keluarga. Ketika semua oke-oke aja, tapi sebenarnya jauh di dalam hatimu itu nggak setuju. Kebanyakan orang bersikap begitu karena takut dilabelin jadi si pembuat masalah. Dan yang lebih bahayanya lagi, groupthink itu bisa bikin keputusan yang buruk terasa benar. Karena semua diam, semua terlihat setuju, dan nggak ada yang mempertanyakan. Padahal terkadang pendapat yang berbeda itu bukan gangguan dan justru menyelamatkan. Jadi kalau kamu merasa sendirian dalam keraguan, ingat, berpikir berbeda tak selalu berarti kamu salah. Tapi diam demi harmoni bisa jadi awal dari kekacauan. Pernah nggak kamu ngalami hal ini? Coba ceritakan di kolom komen. Kalau yang tadi yang Ibu jelaskan tentang collective thinking ini kan kita harus berpikir dan menemukan perspektif yang bahkan harusnya itu bisa menjadi berbeda-beda sekali. Nah, kalau yang tadi diambil dari video ini, yang kita ambil dari TikTok ini malah menimbulkan kita nggak mendapat banyak perspektif itu. Itu yang mungkin sekarang menjadi kendala kita di saat ini. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan group thinking itu, setiap orang yang berada di grup itu harus benar-benar memahami konteks masalah yang ingin dipecahkan. Gitu. Jadi berilah waktu untuk kita menggali informasi itu lebih dalam, entah baca paper atau entah baca artikel tentang teknologi yang serupa yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, itu ya. Jadi kalau tidak ada bekal sama sekali, ya hasilnya pada saat kita diskusi di dalam grup tersebut ya diam, gitu. Jadi saya merasa ketika saya diam di dalam grup itu tandanya sebenarnya saya nggak paham, gitu. Jadi kalau ingin membuat diskusi di dalam grup tersebut itu istilahnya membara atau semangat gitu ya. Semuanya punya pendapat masing-masing. Iya, itu memang mereka harus memiliki harus belajar terlebih dahulu tentang masalah yang akan dihadapi itu. Gitu. Berarti memang harus benar-benar menguasai dan memahami masalah apa sih yang sebenarnya kita hadapi dan solusi apa yang nanti mau. Berdasarkan yang ini tadi, Bu, itu saya juga pernah nemu yang namanya design thinking itu tuh. Nah, mungkin dari pandangan Ibu sendiri, apakah bisa nih kita menggunakan metode design thinking ini untuk menerapkan collective thinking itu dan membuat ya itu tadi untuk mengembalikan api-api yang membara, memunculkan pendapat-pendapat yang dari perspektif lain dalam satu grup itu tadi. Oke. Jadi sebenarnya konsep dari design thinking itu kan kita itu melibatkan banyak orang ya. Iya. Gitu ya. Jadi dan kita menggunakan orang itu sebagai titik tengah. Jadi masalah yang ingin diselesaikan itu kita cari tahu, betul-betul kita cari tahu betul ya. Kira-kira masalahnya ini apa sih yang dihadapin oleh mereka. Nah, kalau misalnya kita terdiri dari banyak orang, otomatis orang itu akan memiliki perspektif masalah yang berbeda-beda. Misalnya nih kita bicara tentang pengolahan sampah. Ketika kita mengajak warga berpikirnya masalah dari sampah itu bukan ke teknologinya dong. Masalah sampah itu adalah masalah kebiasaan mereka, gimana sih mereka mengolah sampah, memilah sampah organik dan inorganik. Kemudian kalau kita ternyata di grup itu terdapat anggota dari Pemda atau pemerintah gitu ya, pastinya mereka juga nggak berpikir berapa ya efisiensi dari teknologi ini, enggak kan. Pasti mereka berpikir ke arah policy atau ke arah kebijakan, kemudian pendanaannya seperti apa. Jadi ketika mereka terjun ke lapangan, mereka tuh sudah bisa menggali informasi apa sih yang dibutuhkan oleh user dari si waste treatment ini, seperti itu. Intinya memang kita harus berkolaborasi dengan banyak orang gitu ya. Jadi misalnya bayangkan ya, kalau misalnya di waste treatment tuh hanya ada mechanical engineer aja, pasti output-annya ya hanya
efisiensi energinya seperti ini, berapa persen misalnya, 50% aja kayak gitu. Ya udah oke, aku anggap itu bagus teknologinya, itu oke diaplikasikan. Tapi ternyata waktu bener-bener diaplikasikan, oh ternyata loh inputnya itu nggak sesuai dengan spek, nggak sesuai dengan, requirement dari teknologi itu. Ternyata sampahnya ini campur, plastik dan food waste ini campur. Jadinya otomatis gas yang dihasilkan juga tidak bisa bersih, maksudnya tidak bisa optimal karena banyak pengotornya. Nah itu kan. Jadi kembali lagi ke aspek sosial, jadi kita harus terjun ke warga-warga, kamu harus memisahkan sampah ini loh dengan baik kayak gitu. Tapi kalau udah mechanical engineer aja kan, ya udah stop situ aja. Performanya bagus, oke. Jadi memang harus, berkolaborasi, benar-benar mencari, orang-orang yang nanti memang sekiranya mampu untuk memikirkan hal yang ini, yang memang nanti jadinya solusi ini benar-benar bisa kompleks dan, diterapkannya itu tepat sasaran gitu Ya ya. betul, solusi yang istilahnya tujuan dari design thinking itu adalah agar kita mendapatkan solusi yang tepat dan bisa diaplikasikan dan juga bertahan Betul. lama. Kalau misalnya dibandingkan Bu dengan metode yang lain atau mungkin metode yang konvensional, kira-kira kalau dari design thinking itu berarti memang seefektif itukah? Atau sebenarnya juga ada plus minus sih kalau dibandingkan dengan yang metode konvensionalnya? Oke, kalau design thinking ini kan, kita lebih ke arah ini ya, kita melihat user itu sebagai titik tengah itu kan, maksudnya center gitu. Jadi, misalnya kita sudah mendapatkan ide nih, sudah ada solusinya, pasti solusi itu akan kita kembalikan lagi ke user. Sudah cocok nggak ini? Maksudnya kira-kira ada feedback nggak? Kalau nggak sesuai ya kembali lagi. Itu sih sebenarnya membuat design thinking itu, prosesnya menurut saya akan, menghabiskan banyak waktu. Tapi di sisi lain, solusinya menjadi tepat guna, gitu. Sementara kalau di yang metode konvensional ya memang cepat ya, karena sesuai dengan asumsi kita. Oke ini sampah ini, inputnya itu sekitar 5 ton per hari misalnya seperti itu ya. Berarti dengan teknologi gasifikasi itu akan bisa menghasilkan gas segini, gasnya kualitasnya seperti ini. Nah, tapi kan ternyata tidak bisa selalu seperti itu karena tergantung dengan kualitas feedstock-nya, kualitas inputannya seperti apa, kemudian, kira-kira kondisinya itu, waktu musim hujan atau musim kemarau itu perbedaannya seperti apa yang mempengaruhi moisture-nya lah, itu. Jadi kalau design thinking ya memang sedikit lebih lama karena ada waktu untuk melakukan iterasi itu tadi. Waktu yang lebih lama tapi memang, itu bisa menjadi tepat guna karena itu bisa, mengikuti perkembangan juga ya Bu. Sekarang kan juga perkembangannya pesat, apa aja langsung berubah, bahkan trennya malah life cycle satu, solusi ini benar-benar harus bisa dipikirkan itu adalah jangka panjang, gitu. Mungkin faktor-faktor selain tadi berkolaborasi, mungkin ada faktor lain ya Bu yang mempengaruhi dari life cycle dari suatu solusi itu tadi. Supaya bagaimana solusi ini bisa juga terus mengikuti perkembangan. Oke. Jadi, itu lebih ke arah ini ya, bagaimana cara kita untuk lebih meningkatkan empati kita. Maksudnya kita butuh benar-benar terjun ke lapangan, tidak hanya melihat data, "Oh datanya sampah itu segini loh, jumlah sampah itu segini." Tapi kita juga perlu melihat, kebiasaan mereka tuh seperti apa, maksudnya kebiasaan si warga ini seperti apa, apakah sampahnya dicampur ataukah mereka memang sudah melakukan separation. Nah, itu kan perlu kita gali. Itu, jadi kalau misalnya kita hanya melihat dari sebuah angka tanpa melihat ke benar-benar terjun ke lapangan atau tanpa, membuat diri kita istilahnya kadang kan kita kan diri kita itu perlu menempatkan ke dalam komunitas itu ya, jadi biar kita bisa terasa feel-nya kayak gitu kan. Itu yang kurang bisa bertahan. Karena memang permasalahan itu pasti dinamis ya, kadang muncul, kadang emisinya tinggi, kadang, misalnya kalau misalnya saya mengaplikasikan waste treatment ini ya, oh di tahun sebelumnya itu kita masih oke loh, membakar sampah.
gitu Iya. kan. Tapi sekarang ternyata nggak boleh kan, karena memang ada Paris Agreement. Jadi memang harus dibatasi banget tuh emisi sampah. Jadi kan istilahnya solusi yang kita berikan tuh harus harus benar-benar bisa adaptif kayak gitu. Dan otomatis kita butuh ini ya, butuh istilahnya apa sih ya? Teknologi itu butuh kita update juga kan. Jadi Iya. butuh kita kira-kira apa ya yang perlu dimodifikasi. Tapi kalau misalnya teknologi itu sudah benar-benar tidak bisa dimodifikasi ya kita harus beli lagi otomatis mahal Iya, betul. gitu. Jadi usahakan teknologi itu sesuatu yang masih bisa kita improve selanjutnya. Kalau tadi juga membahas tentang ini empati, kalau di desain thinking itu kan juga ada Bu empati. Yang memang dimana kita seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus benar-benar bisa menempatkan sebagai yang punya masalah, yang menghadapi masalah. Nah, setelah itu kita juga masuk ke apa namanya pendefinisian masalah dan juga ideasi dari masalah itu sendiri. Nah, ini biasanya ya yang dirasakan sama teman-teman ini Bu, ketika oke kita sudah bisa nih, kita sudah oh ternyata yang dirasakan warga, yang dirasakan orang itu seperti ini ya. Kita sudah dapat masalahnya dan untuk mengideasi solusinya ini Bu, terkadang dari kami sendiri ini kurang bisa luas atau kalau sudah kadung luas nih teman-teman ya biasanya kita nggak bisa menyatukannya. Iya Bu. Oke. Nah ini yang mungkin bagaimana ya Bu caranya supaya kalau misalnya kita memang udah langsung terpatok masalah gini, biasanya solusinya cuman gini aja nih. Nah itu supaya kita bisa lebih berpikir yang kreatif, tapi juga ketika kita sudah bisa berpikir yang kreatif itu, kita juga bisa nantinya akan menyempitkan lagi pemikiran kita, mana sih yang tepat untuk masalah yang sudah kita define tadi. Oke. Jadi sebenarnya yang saya rasakan tuh ya problem utama dari mahasiswa saat mencari ide, kok aku nggak ketemu ya idenya apa gitu ya. Itu problem utama mereka sebenarnya simple, kurang membaca. Oh, kurang membaca. Kurang membaca. Dicatat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu merasa kurang ide, ya otomatis kalian harus nge-push diri kalian untuk banyak membaca, gitu ya. Karena dengan kita membaca misalnya paper, jadi kita bisa tahu tuh, oh ternyata orang sebelumnya itu bisa menghasilkan solusi ini loh dalam mengatasi permasalahan yang sama. Jadi kalian tuh bisa membuat semacam journey gitu loh. Di tahun ini betul-betul. ada si A yang menciptakan alat ini untuk ini, si B menciptakan ini. Jadi wawasan kalian tuh luas. Kalau wawasan kalian luas, ide yang maksudnya saat proses brainstorming itu working very well, jadi nanti kalian tuh pasti akan muncul tuh ide-ide banyak kayak gitu. Nah, pada saat idenya banyak, ya udah tinggal menyaring aja kira-kira yang cocok untuk diaplikasikan ke masyarakat Gresik itu apa ya, misalnya kalau kita mengambil objeknya itu di Gresik seperti itu. Berarti banyak-banyak membaca teman-teman ya. Makanya kalau apa namanya kalau buat paper juga kan pasti kita ada referensi, daftar pesan gitu-gitu. Nah itu juga yang jangan cuman yang dikit-dikit ya. Jadi memang kita harus banyak-banyak membaca, dicari tahu. Dan tadi tips yang aku tangkap adalah bikin journey. Itu ya itu oke banget sih. Karena kan jadinya kita bisa tahu oh kalau di tahun segini kenapa sih teknologi itu dibuat. Jadi jadinya relevan. Berarti kalau di tahun seperti ini bagaimana caranya kita mengembangkan apa yang tadi mungkin yang tadi memang sudah tidak relevan tapi oh teknologinya bagus nih. Nah ini kita tinggal bagaimana caranya untuk bisa relevan gitu ya. Selain itu kadang itu juga ini Bu, kalau kita dalam tim itu ada yang ya ini oh udah deh kalian yang mikir aja tapi aku nanti yang bagian prototype. Nah kalau di desain thinking kan nanti ada bagian yang prototype. Nah itu bagaimana caranya kita juga bisa mengajak teman ini, kamu juga harus paham loh tentang ini, karena nanti yang bikin prototipe meskipun kamu yang bikin, tetap kamu harus paham. Nah itu kadang kita ini kurang mau untuk mendengarkan dulu gitu loh Bu. Oke. Kadang kalau ada mahasiswa, maksudnya yang merasa aku oke loh di bidang, maksudnya di tahapan prototipe ini tuh Iya. malah bahaya. Karena Oh. apa? Karena kemungkinan besar si mahasiswa itu juga akan memiliki asumsi sendiri. Oh iya betul Terus betul. nggak mengikuti pemikiran dari rapat-rapat sebelumnya. Jadi misalnya teknologinya harusnya diginikan,
Tapi Iya. asumsi, kayaknya nggak kayak gini deh, muncullah menurutku, Oh, padahal iya. harusnya di dalam group thinking itu menurut kami kan, Iya, kayak betul. gitu, menurut kita ini apa, seperti itu. Jadi, di awal tuh memang kalian harus bekerja bersama-sama, istilahnya memiliki satu suara. Kira-kira masalah inti dari kira-kira inti dari masalah yang ingin diselesaikan itu apa? Kalau kita sudah ada kesamaan visi, pasti Iya, oke kan iya. maju untuk menentukan misi-misi ke depannya itu seperti apa. Jadi di awal tuh memang harus ada ininya ya, istilahnya harus ada leader-nya. Oh, iya, betul. Kalau nggak ada leader-nya ya Cuma nggak ada yang mengarahkan. menegur, kemudian nggak ada yang mengarahkan, ya diskusi itu akan kemana-mana gitu. Jadi pilihlah leader, kemudian ya diusahakan leader itu memiliki keberanian yang tinggi. Kadang kan ada yang, "Ah, aku sungkan, nanti aku nggak ditebengi pulang ke kosan." Nggak, jangan, maksudnya harus netral gitu. Iya. Berarti memang dalam satu tim ya teman-teman, meskipun creative thinking ini kita juga apalagi membutuhkan banyak peran dan kontribusi yang tentunya ideal ya Bu ya, yang semua juga harus mau saling memahami. Nah ini selain hanya collective thinking dari diri sendiri, kita juga perlu untuk bisa menjadi seorang leader. Kalau misalnya teman-teman udah kepilih jadi leader, ya lakukanlah itu dengan berani tadi ya, berani yang tinggi supaya tadi tim yang sudah dibangun oleh teman-teman ini bisa menerapkan collective thinking itu dengan baik. Nah, berarti memang eee, nanti ada juga Bu, beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram, kita juga membuka question box. Tapi sebelum itu, saya juga mau tanya Bu, berarti pentingnya collective thinking ini untuk kami-kami di generasi masa depan itu seperti apa? Oke ya, jadi itu sebenarnya kalau untuk di masa depan, bukan masa depan ya, di era yang Era yang sekarang ini sekarang ya, ini. sebenarnya masalah tuh semakin kompleks. Kita membuat teknologi itu bukan hanya dilihat dari performanya aja, tapi dilihat juga kira-kira visible nggak kalau Iya, teknologi visible itu atau enggak. diaplikasikan. Kemudian kira-kira, teknologi itu akan menghasilkan berapa gas CO2-nya, Mhm. bagaimana dampak ke lingkungannya, bagaimana, eee, pengaruhnya di ini ya, di apa istilahnya, di air, karena kita kadang membutuhkan air kan, sumber sumber airnya seperti apa, nah itu. Kemudian juga teknologi yang diaplikasikan itu juga pasti akan dipengaruhi oleh sosial kan. Iya. Kalau misalnya kita membuat sebuah teknologi sampah, terus gimana dong, ini orang yang memungut sampah yang biasanya mereka tuh mencari nafkah dengan mengambil sampah, menjual plastik kemudian dijual ke pengepul. Nah, itu kan perlu kita pikirkan ya. Sedangkan sebagai orang teknik juga nggak mungkin kan kita mempelajari detail ke semua aspek itu kan. Iya, betul. Oleh karena itu ya kita memang mau nggak mau ke depannya memang harus melakukan collective thinking, biar solusi yang kalian tawarkan itu cepat cepat dan juga tepat, Cepat itu. gitu. Jadi masyarakat yang mengalami masalah itu akan apa ya, akan cepat terbantu juga kan, jadi masalahnya Iya. bisa ter-solve dengan baik, gitu. Yang pentingnya untuk karena semakin kompleks ya Bu masalahnya, jadi kita perlu untuk juga mengetahui dan memperluas wawasan kita, oh bagaimana sih, kenapa kok kompleks ini, berasalnya dari mana saja. Iya, Mungkin kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman Instagram ya, Bu? siap siap. Oke. Yang pertama, langkah awal apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menerapkan design thinking dan collective thinking? Oh ya, ini juga menarik sih, Bu. Karena terkadang kita juga menerapkan, oh ini loh, kita tuh kan harus critical thinking juga, Bu. Nah, itu Iya. apakah ada hubungannya juga dengan critical thinking? Atau mungkin eh bisa apa itu, dibuat step-nya istilahnya, oh sebelum kita mau memahami design thinking dan collective thinking, kita harus punya critical thinking atau mungkin critical thinking itu di step yang keberapa, seperti itu. Untuk langkah awal tuh sebenarnya saya malah melihatnya tuh keterampilan berkomunikasi. Oh, oke. Jadi kalau mahasiswa itu memiliki keterampilan berkomunikasi dengan keterampilan yang baik gitu ya, pasti dia akan, bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat yang sedang menghadapi sebuah masalah, seperti itu. Jadi kalau komunikasinya baik, mereka pasti mendapatkan informasi yang detail.
Oh, ini loh masalah yang dihadapi itu seperti ini, gitu ya. Justru itu menurut saya yang langkah awalnya. Kemudian diikuti oleh, luasnya wawasan yang dimiliki. Kalau misalnya wawasannya kurang, ya kita nggak bisa critical thinking, karena apa yang dikritisi? Orang Oh, kita iya. itu wawasannya cuma satu misalnya, apa yang dikritisi? Kalau kita belajar banyak hal kan pasti, oh ternyata menurut si A ini nggak oke loh, kemudian si B ini juga menantang teknologi ini, sehingga menemukan solusi ini. Nah, kalau kayak gitu kan kalian juga akan belajar kerangka berpikir dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi, istilahnya dua hal penting ini yang benar-benar saya tekankan ya kepada mahasiswa biar mereka bisa menerapkan design thinking dan juga collective thinking. Yang pertama itu adalah ya tadi keterampilan berbicara, berkomunikasi, dan juga keterampilan mendengar. Kadang kan mahasiswa tuh nggak mau mendengar ya, Iya, itu betul, Bu. karena mereka punya istilahnya idealis sendiri. Terus yang kedua itu adalah wawasan yang luas, yang perlu dilakukan dengan cara membaca banyak literatur. Keterampilan berkomunikasi dan wawasan yang luas. Ya berarti kembali lagi tadi memang membaca itu kalau ada pepatah lama itu kan berarti membaca tuh membuka jendela dunia itu ya, Ya, Bu itu ya. masih relevan, Itu masih sangat relevan. masih relevan. Keterampilan mendengar juga ya, ini banyak dari kita tuh bahkan mungkin yang seperti yang saya tadi bilang, ketika memang sudah kreatif, nah ini semua jadi pakem sama apa namanya pendapatnya sendiri-sendiri nih. Jadi sudah akhirnya tidak mau mendengar ya, itu juga salah satu sebenarnya langkah awal bagaimana kita menjalankan design thinking dan menerapkan collective thinking ini. Gitu. Jadi supaya eh, yang tadinya sudah melebar ketika kita mau mendengar, oh ini ada plus minusnya sendiri, ini ada plus minusnya sendiri, jadi kita bisa menyempitkan kembali. Iya. Iya. Tapi ketika tadi kan kamu bilang ada pakemnya sendiri ya, itu istilahnya kan setiap orang punya idenya masing-masing Iya. kan. Ketika ide itu beragam, ya kalian buatlah tabel pembanding. Tabel pembanding yang istilahnya ada ide-ide kalian, kemudian ada juga ini, kira-kira tingkat performanya berapa harganya, kemudian berapa emisinya, misalnya seperti itu. Jadi terlihat jelas. Jadi penengah kalian itu bukan ego kalian, bukan, tapi ya penengah kalian tuh ya based on literature kayak gitu. Dari data yang ada di lapangan. Itu sih. Iya. Buat tabel, ini tips kedua tadi, buat membuat tabel perbandingan semua ide dan mana yang memang relevan dari literatur yang kalian memang pakai untuk mengatasi masalah ini. Boleh next ke pertanyaan selanjutnya? Oh iya, kalau mau nanya bagaimana cara mengembangkan kepekaan diri terhadap masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau ini tadi kan sebenarnya sudah sedikit terjawab. Dan ini karena critical thinking juga yang tadi dimana kita harus membaca, tetap membaca ya Bu ya. Tetap harus membaca supaya wawasannya luas, karena kalau kita jadi tahu hal ini, kita akan kepikiran yang hal itu juga gitu ya Bu ya. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Iya. Boleh ya Bu ya, yang di sini juga bertanya. Itu adalah faktor apa saja yang membuat hasil collective thinking menghasilkan inovasi yang berkelanjutan, bukan sekedar tren sesaat. Oke. Faktor apa saja? Ini pertanyaan yang bagus nih. Gimana ulang lagi? Faktor apa saja? Faktor apa saja yang membuat hasil collective thinking menghasilkan inovasi yang berkelanjutan, bukan sekedar tren sesaat. Oke. Jadi kan kalau yang namanya tren sesaat itu kita ikut-ikutan tren yang ada Iya. kan ya. Tanpa FOMO. ya FOMO. Tanpa memperhatikan apakah tren tersebut cocok nggak untuk diaplikasikan di diri kalian atau di masyarakat atau di komunitas kayak gitu. Karena beda-beda daerah beda juga solusinya. Iya. Seperti itu. Nah, faktor-faktor apa saja ya? Pertama kita perlu memetakan juga ya, kira-kira gimana sih kondisi masyarakat yang mengalami masalah tersebut. Kita perlu mencari tahu secara detail kira-kira apa yang terjadi atau kendala mereka itu seperti apa. Itu ya. Kemudian usahakan ketika kalian sudah menemukan masalah, kemudian muncullah ide-ide banyak gitu ya. Usahakan
untuk menguji ide tersebut dari berbagai aspek Hmm. gitu. Kalau terlihat dari satu aspek aja, ternyata di ke depannya ternyata ada masalah di aspek yang lain, udah buyar dong teknologi kalian. Iya. Jadi ujilah teknologi kalian itu dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Itulah mengapa kita itu perlu melakukan yang namanya kolaborasi atau collective thinking. Dan juga di akhir ketika teknologinya itu sudah diaplikasikan atau misalnya sudah ada prototipenya, mulailah berpikir untuk mengevaluasi kira-kira teknologi ini sesuatu yang cocok nggak? Sudah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh user nggak? Sesuai dengan kebutuhan user nggak? Kalau mereka kasih feedback, otomatis prototip kita akan berkembang kan? Maksudnya akan ada improvisasi juga di prototip itu. Jadi saya yakin kalau sudah melewati yang namanya design thinking itu, teknologi yang akan kita pakai itu tidak hanya memenuhi tren sesaat, maksudnya tidak hanya mengikuti tren sesaat, pasti akan bertahan. Karena memang sudah langsung dari tahap yang empathy tadi, Iya. sudah langsung based on tempatnya Reality bagaimana gitu ya. ya. Betul. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Sebelum kita tutup, itu ada bagaimana peran collective thinking di masa depan, terutama di era transformasi digital atau AI, kecerdasan buatan. Oke. Kalau kecerdasan buatan tuh di dalam pikiran kamu apa munculnya? Munculnya AI mungkin Gemini, Bu. Gemini. Gemini Google. Biasanya kan ChatGPT gitu kan Oh ya. iya. ChatGPT, Gemini kayak gitu. Saya yakin mereka si AI ini dia pasti bisa kasih kita solusi yang ini ya, maksudnya banyak solusi. Iya, Oh, solusi betul. ini loh A, B, C, D sampai Z kayak gitu. Tapi kembali lagi, apakah solusi tersebut itu tepat sasaran? Oke. Kemudian apakah solusi tersebut itu dapat diaplikasikan di masyarakat kita? Nah, kembali lagi ke diri kita. Intinya kita sebagai individu itu kita juga kita harus istilahnya mengarahkan tuh dari solusi yang ada di AI itu kira-kira yang mana sih yang cocok untuk diaplikasikan untuk mengatasi masalah di daerah A misalnya seperti itu. Jadi kita tetap harus berfungsi kayak Iya. gitu loh ya. Kalau kita hanya mengandalkan AI, ya AI ngomongnya apa kita ikutin apa kan AI nggak tahu tuh Iya, iya, betul. empatinya apa. Maksudnya proses empati di masyarakat, proses empati dalam design thinking itu seperti apa? Karena mereka kan nggak terjun langsung, mereka Betul, kan betul. mengumpulkan informasi yang mereka dapatkan di dunia apa itu istilahnya di internet itulah misalnya gitu ya. Gitu. Berarti memang kita sebenarnya AI juga bisa membantu ya, Bu, untuk tadi kalau memang apa namanya memperluas wawasan kita juga bisa tanya-tanya ke AI, tapi tetap kembali lagi kita yang tahu realitasnya seperti apa, mereka gimana, dan apa yang tepat untuk masalah yang sudah kita define tadi itu. Betul. Jadi istilahnya kita ini sebagai kompas, penunjuk arahnya ke kemana nih solusi yang dibawa, solusi yang diberikan AI ini kayak gitu. Gitu. Kita sebagai kompas, teman-teman. Kalau tadi kan kita sudah membahas itu tentang perbedaan itu tadi ya, Bu. Mungkin kembali sedikit, ini ada yang membahas juga yang terkait dengan yang tadi. Kalau misalnya kita punya satu grup yang apa namanya semuanya itu malah langsung satu visi gitu aja. Padahal ada satu orang nih yang menurut dia sendiri ini loh kurang relevan sama yang ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan pendapat itu supaya ya ini tetap ke arah yang sesuai gitu. Jadi intinya mempertahankan pendapat yang berbeda tadi, yang paling berbeda, yang outlier tadi. Iya, yang outlier tadi. Oke. Karena yang kebetulan yang outlier ini dia melihat dari sisi yang lain juga, tapi teman-teman yang malah yang pendapatnya banyak ini loh kita kurang mempertimbangkan ini, nah mereka tidak melihat pertimbangan yang itu. Oke. Jadi sebenarnya design thinking ini nggak akan efektif kalau misalnya kita menentukan ide yang akan dipakai di masyarakat itu berdasarkan jumlah voting. Oke. Jadi misalnya, wah ini banyak banget nih orang yang memilih ide ini nih. Ternyata ada satu orang yang tadi itu ya. Nah itu berarti gimana caranya ya? Kalian harus presentasikan ide kalian based on data, based on literature kayak gitu. Itu cuma satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan. Karena dengan menunjukkan ini loh hasil dari literatur itu seperti ini. Kalian akan istilahnya meyakinkan mereka kan. Ini itu bisa menjadi salah satu opsi dari ide-ide yang lain, maksudnya dari ide yang ada kayak gitu.
Itu. Berarti buat teman-teman juga ya, ini kalau misalnya kita sudah pakai design thinking, sudah memang tidak ada voting. Yang ada mungkin tabel tadi ya, Bu ya. Iya, tabel Tabel berbanding. pertimbangan ya, pertimbangan perbandingan tadi itu akan lebih berguna dan akan lebih relevan dan objektif ya, Bu ya, untuk apa namanya? Supaya design thinking ini benar-benar efektif di solusi yang nanti akan kita buat. Nah, juga terakhir, Bu, mungkin ada satu pesan penting dari Ibu yang ingin disampaikan tentang collective thinking ini. Oke ya. Satu pesan penting atau banyak pesan penting? Kalau banyak juga nggak apa-apa, Bu. Teman-teman sudah Oke. sangat siap menerima. Jadi sebenarnya PR-nya orang Indonesia itu adalah membaca. Kenapa? Karena memang apa ya? Kalau kita tidak membaca, kita tidak punya ide, kita tidak punya critical thinking gitu loh. Jadi doronglah diri kalian untuk banyak membaca. Mulailah mengekspos diri kalian ke banyak bacaan. Kalau kalian baca paper aja udah yang aduh kayaknya kok ini banget ya, capek banget ya. Udah jangan baca paper dulu, baca novel aja yang gampang aja. Mulailah dari hal yang kecil. Jadi nanti ketika kalian itu sudah menyelesaikan novel ya, bacaan novel ini, oke, istilahnya ada kepuasan sendiri. Oh ternyata aku bisa loh membaca buku ini kayak gitu. Nanti kalian akan lebih mengencourage kalian untuk membaca bacaan yang lain. Seperti itu. Karena dengan membaca itu kita bisa punya wawasan lebih yang nantinya kita akan membantu tim kita untuk memberikan ide yang lebih, kemudian solusinya juga bisa tepat guna gitu ya. Tapi di sisi lain walaupun kalian membaca tapi kalian komunikasinya itu jelek, ya sama aja ide itu ya kayak menguap gitu aja gitu loh. Jadi 2 hal yang penting sih ini sebenarnya, membaca dan keterampilan berkomunikasi. Itu. Keterampilan berkomunikasi dan membaca ya, Bu ya. Iya. Mungkin kalau tadi kita memang sudah membahas membaca, ada nggak sih Bu rekomendasi buku? Mungkin ini agak sedikit keluar topik, tapi rasanya karena memang ini pesan penting dan hal langkah awal tadi ya, Bu ya, yang bisa kita lakukan, ada nggak sih Bu rekomendasi buku? Nah, oke. Novel boleh atau buku seputar engineering juga boleh. Oke, karena di sini saya mengasumsikan kalian ini baru mengawali ya, baru Iya. mengawali ingin istilahnya ingin memiliki kebiasaan membaca. Bacalah Atomic Habit. Atomic Habits. Iya, karena di buku itu tuh ini ya, maksudnya banyak sekali masukan gimana caranya kalian itu istilahnya kalau kalian kepengen punya kebiasaan ini loh yang dilakukan sedikit demi sedikit. Makanya dia namanya Atomic Habit. Itu buku yang saya rekomendasikan. Catat ya teman-teman, teman-teman semuanya, untuk mengawali bagaimana kita bisa melakukan proses design thinking ini dan juga collective thinking ini. Dari wawasan yang luas, ini ada rekomendasi tadi Atomic Habits. Iya. Kalau keterampilan berkomunikasi kira-kira gimana? Gimana kalian melatihnya? Biasanya sih Bu, kalau dari kami sendiri itu selain ngobrol waktu apa namanya ini aja, kita juga ikut kepanitiaan yang di luar supaya kalau misalnya di satu jurusan ini kan ya udah gini-gini aja dan oh si ini kenal. Nah itu mencari tempat yang baru supaya oh ternyata ada loh orang seperti ini, berarti kita komunikasinya harus seperti ini. Jadi istilahnya nggak ada yang percuma ikut organisasi. Walaupun kalian, aduh aku capek banget, aduh ternyata benar-benar memakan banyak waktuku. Aku yang harusnya bisa tidur di kos atau aku yang harusnya bisa nonton Netflix. Tapi ternyata waktuku ini dipakai buat melakukan buat nyiapin alat-alat podcast nih. Enggak. Karena di situ tuh kalian tuh belajar komunikasi ke teman-teman kalian. Maksudnya kalian belajar gimana sih cara mengemukakan pendapat kalian kayak gitu. Jadi ketika ternyata pendapatmu tidak didengar di kegiatan itu ya misalnya kalian nggak patah arang. Oh ternyata cuma ini loh maksudnya tidak take personally kayak gitu loh. Maksudnya nggak perlulah diambil hati kan ada tuh orang yang nggak pernah ikut organisasi tiba-tiba dibilang gitu terus yang aduh aku ngambek kayak gitu misalnya kayak gitu. Baper. Ya baper ya istilahnya baper ya. Itu kan ada tapi dengan berinteraksi seperti ini ikut organisasi ikut kegiatan ya walaupun itu melelahkan itu tetap saya yakin itu bisa mengimprove keterampilan berkomunikasi kalian. Ya, jadi buat kalau yang teman-teman terutama maba-maba nih biasanya bingung, "Duh aku ikut organisasi apa? Nggak usah ya." Nah itu ikut aja karena ini juga langkah awal dari untuk melatih komunikasi, keterampilan berkomunikasi teman-teman. Nah, ini juga
ternyata Bu, ketika kita melakukan podcast ini juga ada launching dari lomba PM Week dari MR gitu. Nah, jadi buat teman-teman peserta lomba yang sedang menonton podcast ini juga, nah ini juga bisa jadi tips untuk nanti teman-teman membuat papernya untuk disubmit supaya teman-teman nanti bisa lanjut ke final dan mungkin bertemu kita-kita di sini ya. Karena nanti finalnya akan diadakan di Gresik langsung. Mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita sampai sini Bu. Buat nanti teman-teman yang mau bertanya-tanya lagi bisa lewat IG kita aja. Atau mungkin bisa menghubungi Bu Nina? Boleh dong. Bisa Instagram saya. Oh iya, nanti kita tampilkan di sini. Atau di namanya apa Bu di sini? Karena nama saya complicated ya. Oh Jadi gitu. tulis aja di sini ya. Kita tulis di sini aja ya. Bisa langsung di cek di Instagram. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nina yang sudah menjadi pembicara. Ya, semoga apa yang saya bicarakan itu benar-benar membuka wawasan kalian ya, asli yang nggak tahu jadi tahu, dan semoga maksudnya kalian jadi paham lah apa yang saya sampaikan, dan semoga ada manfaat untuk kalian. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih juga teman-teman yang ada di sini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah.